Hai teman-teman, apa kabar kita? Berjumpa lagi di ibadah setelah minggu. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Kids for Christ di sore hari ini. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Ayo sama-sama kita berdiri, kita akan mulaikan ibadah di sore hari ini dan kita naikkan pujian Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah, buat segala kebaikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah Kids for Christ Ministry di sore hari ini. Kami mohon Engkau hadir, mengurapi setiap kami Tuhan, baik kakak-kakak yang melayani maupun adik-adik yang beribadah Tuhan. Beri kami semua boleh merasakan lawatan Tuhan. Berkat-Mu tercurah, kasih sayang-Mu, setiamu dan selalu ada bagi kami. Bersyukur Tuhan baik, pimpinan sertai Tuhan dari awal sampai berakhirnya ibadah ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Sekali lagi, sudah siap memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Kita akan memuji Tuhan. Kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, diletakkan di rapat dan putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua kakiku, ayo sama-sama. Kedua kakiku mempunyai jari, diletakkan di rapat dan putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus.
saat ini kita akan menyaksikan, mendengarkan teman kita akan memuji Tuhan. Tentara kecil, Yesus terimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada doa. Adik-adik, saat sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Shalom adik-adik di rumah, mari sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami boleh dengar lagi cerita firman-Mu. Berkati kami akan melayani, ada di rumah berikan hikmat, dan boleh duduk diam untuk dengar cerita firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa yang harus kita lakukan sebelum dengar firman Tuhan? Bangkit berdiri adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Oke, sore hari ini kita akan belajar sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Sekali lagi ada di rumah, buka Alkitab, mungkin lewat HP juga boleh. Buka di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca secara bersama-sama. Yang hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kita akan belajar sore hari ini dengan judul menjadi teladan. Katakan sama-sama, menjadi teladan. Oke, apa sih teladan itu? Nah, teladan itu arti dari teladan, jadi sesuatu yang patut ditiru
atau contoh yang baik. Oke, yang dikatakan sekali lagi, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau contoh yang baik. Nah, kalau judul kita menjadi teladan, berarti menjadi teladan artinya jadi ada sesuatu yang baik dalam hidup kita yang patut ditiru dan dicontoh. Jadi sekali lagi ya, jadi judul tema firman Tuhan kita menjadi teladan artinya ada sesuatu yang baik dalam hidup kita yang akan ditiru dan dicontoh oleh orang lain. Nah, jadi kalau hidup adik-adik di rumah ada sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka itu akan dicontoh, itu akan ditiru oleh orang lain. Siapapun itu, mungkin kalau nanti kita sudah diizinkan oleh pemerintah, kita sekolah kembali bertemu dengan teman-teman, nah di situ kita harus jadi teladan. Nah, di rumah pun kita harus jadi teladan. Terhadap siapa? Terhadap adik kita, terhadap siapapun, mungkin ada kawan-kawan teman-teman kita yang datang, kita harus jadi teladan. Nah, kenapa sih kita harus jadi teladan? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kita harus jadi teladan? Kak Eki, kenapa harus jadi teladan? Kan cukup sudah seperti ini kan? Jadi orang Kristen, rajin ibadah, setia berdoa, baca Alkitab, itu cukup. Nah, itu pertanyaan bagus ya. Nah, jadi kenapa sih kita harus jadi teladan? Nah, sebenarnya kalau kita ingat Tuhan Yesus waktu dia ada dalam dunia ini, hidupnya itu menjadi teladan. Jadi Tuhan Yesus menjadi contoh ya, jadi contoh yang baik. Bagaimana dia menjadi teladan? Waktu dia hidupnya menjadi teladan, ada yang ditiru, ada yang dilihat contoh yang baik dari Tuhan Yesus, sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh jadi orang Kristen saat ini. Nah, kenapa kita harus menjadi teladan? Dikatakan lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, dan segala hal kita harus jadi teladan. Karena adik-adik kakak mau kasih tahu, karena akhir-akhir ini kita lihat ya banyak apalagi adik-adik di rumah kan biasanya kita suka meniru, suka melihat, apalagi sekarang kalau kayak lihat kan mungkin sekarang ada yang top sekali ya, itu Blackpink. Wah, itu kan gerakannya itu ada anak-anak suka ikut kan ya, kayaknya nggak tahu gerakannya seperti apa, tapi itu sangat jadi hal yang suka sekali ditiru. Nah, jadi sekarang kalau anak-anak yang masih kecil, kalau ditanya bagaimana gerakan Blackpink, mereka semua rata-rata tahu. Bahkan kayaknya sempat nonton ya di televisi, ada dari Indonesia ada 4 ya, kurang lebih umur berapa ya mereka, mungkin masih umur 5 tahun ya. Mereka bisa mengikuti gerakan-gerakan dari Blackpink dan bahkan mirip sekali. Sampai Blackpink bisa bisa kasih komentar terhadap video mereka. Nah, ini contoh bahwa ternyata kita yang hidup, kita suka melihat, kita suka meniru, kita suka melihat dan kita suka meniru. Apalagi ada di rumah, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kita tiru. Nah, apalagi orang tua di rumah ya, orang tua di rumah yang kita lihat setiap hari. Nah, jangan heran kalau ada anak-anak yang suka mengeluarkan kata-kata yang kotor, ada tingkah laku yang salah, pasti itu mereka meniru dari ya orang di dekat mereka. Nah, karena itu ini tantangannya buat kita adik-adik di rumah, bahwa kita harus jadi teladan. Harus ada yang baik dalam hidup kita selama ini ya. Ini kan pertemuan kita yang terakhir di tahun 2020. Nah, jadi semua yang pernah ada di rumah dengar tentang firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup benar, tidak mudah marah, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kita mengasihi. Nah, sudah waktunya ini kita menjadi teladan untuk semua yang kita sudah dengar, kita lakukan dengan setia dan kita jadi teladan. Jadi itu bisa ditiru oleh siapapun yang ada di dekat kita, adik kita, tetangga kita, atau siapapun. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melakukan hal yang sama dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang percaya. Nah, bagaimana supaya mereka yang belum percaya bisa mengenal Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tidak ada di dunia lagi, Dia sudah di surga. Tapi ada Roh Kudus yang terus menguatkan, membantu kita. Tetapi kitalah yang menjadi wakilnya Tuhan Yesus. Ada di rumah untuk teman-teman kita. Berikan teladan yang baik.
jangan teladan yang salah, suka buang sampah sembarangan, apalagi hal yang buruk, hal yang tidak baik. Nah, jadi kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan. Jaga hidup kita baik-baik, perhatikan cara hidup kita baik, perkataan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, dan segala hal dalam hidup kita harus jaga baik-baik supaya jangan karena hidup kita, hidup adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak, Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus tidak akan dipercaya oleh orang yang belum mengenal. Karena mereka lihat hidup kita tidak ada perubahan, hidup kita seperti itu saja. Nah, karena itu kita belajar sore hari ini dan pertemuan ibadah Kids for Christ yang terakhir di tahun 2020, semua yang sudah kita belajar lewat ibadah Kids for Christ online dan mungkin sebelumnya lewat pertemuan yang sudah kita dengar, sudah saatnya semua itu kita lakukan supaya itu bisa ditiru orang lain, supaya itu menjadi contoh yang baik sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Kakak ingin belajar dan semua kita belajar supaya hidup kita menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami boleh dengar firman-Mu di pertemuan ibadah Kids for Christ online yang terakhir di tahun 2020 ini. Kami belajar semua Tuhan Yesus yang sudah kami dengar, semua yang sudah kami pelajari Tuhan. Kami mau belajar itu kami lakukan dengan setia supaya itu bisa ditiru oleh orang lain. Jadi contoh yang baik sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Berkati adik-adik yang di rumah supaya mereka terus dipelihara, dijaga oleh Tuhan, kesehatan, kekuatan. Orang tua mereka terus berikan hikmat untuk mendorong, membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan Yesus Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih kami sudah berkat dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan. Biar dengan segenap hati kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan berikan persembahannya. Dan adik-adik yang ada di rumah, saat ini kakak akan memberikan penyampaian, pengumuman bahwa pada minggu depan, tanggal 13 Desember, jam 12 siang. Sekali lagi, minggu depan, tanggal 13 Desember, jam 12 siang, ada perayaan Natal Kids for Christ secara online. Jadi diharapkan bagi adik-adik yang ada di rumah boleh mengikuti ibadah online perayaan Natal Kids for Christ tersebut. Oke, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah di sore hari ini. Naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan membuka kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini Tuhan sudah tolong ibadah Kids for Christ kami. Setiap kakak kami yang sudah melayani berkati oleh Tuhan. Dan kami percaya setiap ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah Kids for Christ diberkati oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, belajar untuk menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan, supaya Engkau dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya setiap persembahan yang sudah diberikan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus Engkau baik, bahwasannya Engkau selama-lamanya setia Tuhan. Kami percaya
Adik-adik di rumah Tuhan diberkati, mereka tetap dilindungi oleh Tuhan, keluarga, orang tua yang akan terus mendorong membawa mereka semakin dekat percaya kepada Tuhan. Mereka terus Tuhan boleh jadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih, bersyukur Engkau baik. Biar setiap ada di rumah tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa kembali di ibadah Natal minggu depan. God bless you. Teman-teman, jangan lupa jumpa lagi minggu depan di ibadah Natal jam 12 siang ya. Bye.